Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Kebangsaan, tempat kita ngobrol santai tentang isu-isu kebangsaan yang relevan dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti yang teman-teman tahu, saat ini tuh kita hidup di zaman ketika informasi menyebar begitu cepat ya. Nah, tapi sayangnya kecepatan ini tuh nggak selalu diiringi dengan kebenaran. Di tengah kemajuan teknologi serta digitalisasi, kita juga menghadapi musuh tak kasat mata, yaitu hoax. Jadi, penyebaran hoax akan jadi topik kita di episode kali ini dengan judul Scroll Bijak Lawan Hoax. Nah, di sini tentunya saya nggak akan bahas ini sendirian nih. Saya juga ditemani oleh rekan-rekan CPNS lainnya yang juga semangat untuk membahas isu ini. Oleh karena itu, di sini mari kita kenalan satu persatu dahulu dengan rekan-rekan CPNS ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Aulia Ade Rahmi dari CPNS BPBPK Kepulauan Riau. Senang banget bisa join dengan podcast kali ini yang membahas tentang hoax, karena hoax ini dekat banget dengan dan relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Halo semuanya, nama aku Rina, aku CPNS dari BP2JK Aceh. Nah, seperti kata Kak Aulia sebelumnya, jujur aku sendiri juga kadang masih suka bingung nih bedain mana yang beritanya valid dan mana yang berita yang hoax gitu. Jadi menurut aku topik ini tuh sangat menarik untuk kita bahas bareng-bareng hari ini. Halo semuanya, nama saya Atika Minsari Tasud, CPNS dari BPPK Sumatera Utara. Dan aku juga tertarik nih bahas tentang hoax ini karena ini juga bukan masalah individu aja ya, tapi juga untuk masalah eh, untuk kita ya semuanya, termasuk lebih ke stabilitas sosial gitu. Halo semuanya, saya Beni Kurniawan dari BWS Sumatera 4 Batam. Aku sepakat banget. Isu hoax ini kadang diremehkan, padahal bisa memecah belah masyarakat kalau nggak ditangani dengan bijak. Wah, jadi dari perkenalan ini kita udah mulai kelihatan ya, ternyata banyak hal menarik nih yang bisa kita ulik soal hoax ini sendiri. Dan kita semua setuju nih kalau hoax ini bukan cuma soal info ngawur atau salah paham. Karena kalau terus dibiarin, ini bisa jadi ancaman serius dan malah memudarkan rasa saling percaya kita, bahkan dapat memecah belah kita sebagai bangsa Indonesia. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, kita perlu ngerti dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hoax? Kenapa bisa menyebar secepat ini? Dan kenapa kok orang-orang pada gampang banget percaya? Oke, langsung kita masuk ke segmen pertama. Apa itu hoax dan kenapa bisa jadi masalah? Kira-kira siapa nih yang mau ngasih pendapatnya dulu? Mungkin saya, Kak Atisa ya, mungkin dimulai dari saya. Eh, Hoax itu sebenarnya informasi yang sengaja dibuat salah, tapi dikemas menarik seolah-olah itu benar. Jadi biasanya menyebarnya itu cepat banget, apalagi di era medsos kayak sekarang ini. Gampang beredar dan banyak orang yang gampang percaya. Bener banget itu, Mas Ben. Ya, aku Ya, juga setuju sama Mas Beni itu. saya juga nih menambahkan ya mungkin apa kata Mas Beni ya. Jadi benar banget kalau hoax sekarang itu kan cepat banget tersebar ya, cepat banget viral daripada klarifikasinya. Nah, sekarang tuh penyebaran informasi yang cepat ini tidak didukung oleh sumber daya manusianya yang nggak ngecek dulu nih benar nggak sih beritanya gitu. Kadang tuh malah langsung disebar aja, di forward aja. Nah, hal ini itu kan sebenarnya mampu mempengaruhi opini publik secara massal gitu. Dan susah juga mengungkap siapa sih sebenarnya yang menyebarkan berita hoax ini lebih dahulu gitu sih paling. Terus yang bikin bahayanya juga hoax itu seringkali membahas tentang isu-isu yang sara, isu politik, agama, bahkan kesehatan juga banyak hoaxnya ya sekarang. Terus kayaknya kita bisa lihat dari dampak nyatanya itu kayak kita jadi gampang curiga sama orang lain, gampang terprovokasi juga, bahkan bisa jadi kita saling benci satu sama lain padahal itu belum tentu kebenarannya ya, teman-teman. Ya, setuju sih ya. Ini juga bukan etika bermedsos ya, tapi juga soal ketahanan sosial. Jadi kalau masyarakat terus dicekcoki hoax gitu, bisa timbul ketidakpercayaan gitu terhadap pemerintah. Oke, dari obrolan tadi, ya gimana?
Bisa kita Bener lanjut. sih, hoax itu bisa bikin orang-orang terpengaruh ya. Iya, nah jadi mungkin aku simpulin ya di sini, kalau ternyata hoax ini merupakan informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan dan lumayan bikin ngeri ya ternyata penyebarannya, apalagi sekarang semua lewat media sosial, jadi penyebarannya cepet banget. Nah, siapa saja bisa menyebarkan informasi ini, namun sayangnya nggak semua orang nih mau meluangkan waktu untuk cek ini benar atau enggak. Oke, setelah ini kan kita udah tahu nih betapa bahayanya hoax secara teori dan dampaknya buat masyarakat dan bangsa. Sekarang kita pengen ajak kalian untuk melihat dari sisi yang lebih personal dan nyata. Oke, sekarang kita masuk ke hal-hal yang seru dan kadang memorable banget ya untuk teman-teman informan di sini. Aku mau nanya nih, pengalaman pribadi kalian waktu ketemu hoax langsung percaya, terus tiba-tiba nyesel, ada yang nggak pernah? Ada yang pernah nggak sih? Gitu. Ada yang mau ceritain duluan? Hmm, Kalau aku tuh dulu pernah dengar ya berita tentang hoax tentang ini vaksin COVID yang isinya tuh ada microchip yang bisa ngendaliin manusia. Jadi banyak yang percaya juga tuh konspirasinya sampai ya dia ada yang takut untuk vaksin gitu ya kan. Padahal ya vaksin itu kan isinya cuma ngandung bahan yang cuma bangun imun tubuh kita gitu kan. Ada Kalau lagi yang mau berbagi pengalamannya? aku sih yang hoax di medsos mungkin aku nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak terlalu cepet share atau apa. Tapi hoax yang berbentuk penipuan gitu kayak telepon, SMS, WA, mungkin teman-teman di sini juga pernah ya, misalnya ditelepon dari teller bank gitu bilang kalau ada hal-hal yang perlu diverifikasi atau ada transaksi yang mencurigakan dari akun kita. Nah, itu kan di telepon tuh pasti kayak apakah benar Mbak ini nomor rekeningnya ini, alamatnya ini gitu kan. Nah, itu tuh meyakinkan banget gitu sampai aku mikir apa iya ya gitu kan. Sampai beneran mikir itu teller banknya gitu. Tapi untungnya aku mikir lagi kalau misalnya memang butuh verifikasi yang benar itu kan pasti kita disuruh ke bank ya, nggak langsung dari handphone nomor pribadi gitu. Jadi alhamdulillahnya nggak termakan sih, tapi beberapa orang atau orang-orang yang mungkin ngerasa panik itu bisa jadi ketipu dengan hal-hal tersebut sih. Mungkin gitu dari aku. Banyak sih kayak gitu Kak Rina. Kalau aku dulu sih kayaknya waktu pemilu kali ya. Pernah tuh ada nyebar hoax yang nyebar di grup keluarga itu kan. Isian provokatif terus bikin suasana jadi tegang karena saling debat. Apalagi orang tua yang gampang-gampang percaya ya. Setelah dicek ternyata itu info-info palsu. Kan berarti dari situ harus harus sadar itu. Waktu bisa merusak hubungan kalau nggak disaring dulu kan. Jadi sekarang harus rajin-rajin lah ingetin keluarga tuh orang tua yang kadang langsung sebar info gitu aja langsung. Mungkin itu dari saya Kak. Iya benar sih, Mungkin yang keluarga lain. ya. Orang-orang tua nih biasanya sering kena hoax. Iya, nah kalau Harus aku itu difilter waktu banget gitu tahun ya. 2009, waktu masuk musim-musim gempa di Padang itu ya, kan waktu itu dibilangin bakal ada gempa susulan 10 skala Richter, jadi kita harus camping ini itu dan lainnya. Kebanyakan orang-orang tua pada percaya, pada bikin camping bakal ini itu dah. Padahal kan kejadian sebenarnya nggak terjadi ya. Jadi kita mau ngingetin yang lebih tua juga kadang serba salah ya. Jadi kita harus cross check lagi berita-berita yang kayak gitu. Padahal ini tentang bencana alam juga kan ya, hoaxnya merambah ke semua segala sisi gitu. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya dari cerita-cerita teman-teman ini, kalau hoax itu sebenarnya nggak selalu kelihatan serem, kadang lucu, kadang juga ada harapan palsu yang kita dapat. Tapi sebenarnya efeknya tetap bikin kerugian untuk diri kita sendiri. Jadi penting untuk teman-teman buat aware dan cek 2 kali berita-berita yang didapat. Nah, dari tadi kita udah banyak bicara soal hoax dari sisi individu, serta sosial dan personal teman-teman masing-masing nih. Sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih serius lagi. Kita masuk ke segmen ketiga, apakah hoax ini bisa jadi ancaman serius buat persatuan bangsa? Oke,
Oke, teman-teman, kita mulai agak serius, kita naik levelnya lagi. Aku mau nanya nih, menurut kalian, hoax ini bisa jadi ancaman nggak sih buat persatuan bangsa? Kalau menurutku sih iya ya, itu jadi ancaman untuk satu bangsa karena soalnya dia kan eh, apa ya bisa bikin orang saling curiga gitu, jadi gampang kepancing emosi, jadi ya pecah belah gitu kan akhirnya. Padahal kan kadang cuma gara-gara info yang nggak jelas gitu yang belum dicek juga kebenarannya. Terus tambahan kalau hoax itu bisa jadi soal identitas, soal suku juga bisa yang memicu sentimen negatif gitu di masyarakat. Padahal kan Indonesia sendiri itu beragam ya, dan kekuatan kita itu justru ada di keberagaman sendiri. Nah, kalau hoax itu disebar buat provokasi ya, itu jelas bahaya banget buat kita semua ya. Oke, mungkin kalau aku sih dari sisi kita nih ya sebagai CPNS ya, sebagai ASN. Nah, sebenarnya miris banget buat ngelihat berita-berita hoax, terutama yang mengatasnamakan lembaga instansi-instansi resmi pemerintah dengan penggunaan simbol-simbol instansi resmi gitu. Nah, ini kan buntutnya juga bukan cuman ke instansi, tapi ke kita juga yang ada di dalam instansi tersebut. Bahwasanya hal-hal yang atau berita-berita hoax yang membawa isu instansi ini itu bisa menjadikan kepercayaan rakyat atau masyarakat kepada kita itu jadi menurun gitu. Jadi penting banget untuk kita mungkin mengedukasi teman-teman kita supaya kalau ada berita-berita hoax itu apalagi yang mengatasnamakan instansi itu coba dicek dulu gitu supaya nggak terjebak gitu, karena satu klik atau satu forward kita itu bisa membuat citra negara atau instansi tercoreng gitu sih. Benar sih Karina kayak gitu. Hoax itu juga bisa jadi alat propaganda. Kalau nggak hati-hati itu kita bisa ikut menyebarkan narasi yang bisa melembahkan kebangsaan kita sendiri. Jadi kita perlu literasi digital bukan cuma buat pribadi, tapi juga buat bangsa juga seperti itu. Setuju sih aku dengan teman-teman semua, karena memang di era sekarang musuh bangsa itu bukan cuma senjata ya, tapi juga informasi palsu yang bisa menyusup di timeline-timeline sosmed kita. Nah, terus aku juga ada pemikiran lagi. Aku punya pertanyaan penting nih. Kalau hoax ini sedemikian bahayanya dan merugikan, jadi siapa sih yang seharusnya bertanggung jawab untuk menghadapinya? Apakah cuma tugas pemerintah atau media? Atau jangan-jangan kita ini juga punya peran dalam hal ini? Nah, itu dia yang bakal kita bahas di segmen ketiga ini, yaitu hoax itu tanggung jawab siapa sih? Hmm, Kalau menurutku ya hoax itu eh, tanggung jawab semua di semua pihak, bagi pemerintah, media, bahkan kita semua sebagai masyarakat. Jadi kalau pemerintah kan bisa bikin aturan, nah kita sebagai masyarakat juga harus bijak dalam bermedia sosial gitu. Media itu juga punya peran besar dalam penyebaran hoax ini. Mereka harus menyaring informasi dengan benar, bukan malah ikut-ikutan clickbait yang justru memperkeruh suasana demi mereka sendiri gitu. Aku setuju nih. Terus ada lagi, Kak Aulia, ada info yang mau ditambahin? Nah, menurut aku yang paling penting itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Nah, kita yang pegang handphone, kita yang baca beritanya, kita ada opsi pilihan mau kita cek dulu atau mau kita bagikan. Nah, jadi kita juga punya tanggung jawab yang besar untuk menyaring informasi itu sebelum kita sebar ke pihak-pihak yang lainnya. Kalau aku mungkin merangkum ya dari teman-teman sekalian, bahwasanya aku setuju banget tadi dengan teman-teman bahwa setiap orang itu punya peran, kita semua itu bertanggung jawab untuk menghentikan rantai dari berita palsu itu gitu. Jadi mungkin kalau ditanya salah siapa ya kita nggak usah nengok salah orang lain gitu. Lihat aja atau tanamkan kesadaran bagi kita pribadi bahwasannya untuk nggak menyebarkan informasi sembarangan, nggak forward sembarangan, nggak share atau retweet hal-hal sembarangan gitu. Kita cross check dulu gitu. Insya Allah semoga mulai dari diri kita hoax itu bisa ditekan gitu sih.
Nah, dari obrolan kita barusan nih, aku jadi sadar loh, kalau ternyata dalam menghadapi hoax ini, tanggung jawab itu ternyata nggak hanya bisa dilempar ke satu pihak aja ya, nggak cukup cuman berharap ke pemerintah, atau kita nunggu media untuk meluruskan. Kita sebagai individu, apalagi kita ASN nih, kita juga punya peran besar yang untuk menekan hal ini. Nah, dari kesadaran ini nih, kita masuk ke pertanyaan penting yang berikutnya. Kalau tanggung jawab itu ada di tangan kita juga, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Buat aku ya, mungkin dua kata ya, apalagi kita generasi muda nih. Jadi yang pertama mungkin cerdas bermedia gitu. Sebelum kita share yang kayak tadi aku bilang, sebelum kita share, sebelum kita forward, kita harus verif dulu nih, cari sumbernya, apakah berita ini tuh benar, valid gitu. Jangan asal repost, jangan asal sebar kayak gitu. Kemudian kita juga sebagai ASN itu bisa berperan sebagai filter berjalan di tengah lautan informasi yang memang udah sangat luas dan tidak terbatas ya kalau bermedsos sekarang gitu. Kemudian mungkin kalau teman-teman ngerasa atau ngelihat ini berita ini benar-benar hoax dan ternyata akan menyebabkan dampak yang besar bagi masyarakat, bisa dibantu untuk lapor di tautan resmi yang udah dibuat oleh Komdigi, yaitu di aduan.konten.id atau di laporgo.id gitu. Jadi mungkin kita sebagai CPNS, sebagai ASN harus menunjukkan bahwasanya kita tuh lebih dari masyarakat. Kita harus menanamkan sikap-sikap profesional, berintegritas, dan juga mempunyai wawasan kebangsaan. Mungkin dari aku itu, mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin? Mungkin saya setuju dengan apa yang Kak Rina bilang. Tapi lebih dari itu, kita juga harus jadi sebagai penyeimbang narasi. Kalau hoax menyebar lewat emosi, kita lawan juga dengan edukasi. Misalnya bikin konten yang informatif, tapi relate. Jadi tambahan seperti itu. Mungkin teman-teman lain yang bisa nambah lagi. Nah, perlu juga kita untuk edukasi lingkungan sekitar, kayak orang tua kita tadi, atau adik kita, saudara kita, pasangan kita. Nah, karena literasi digital tuh kayak skill hidup nih sekarang ini di zaman serba digital. Kita harus ajarin semuanya, bahkan kita juga ajarin untuk cek fakta kebenarannya gimana, karena hoax itu nggak kenal usia, tapi kita bisa jadi jembatan anti disinformasi. Kita juga bisa nih memperkuat wawasan kebangsaan kita. Jadi kalau misalnya kita juga punya cinta tanah air, kita juga pasti nggak mau kan jadi bagian dari yang menyebabkan kerusakan informasi tersebut gitu. Oke, jadi jawaban teman-teman ini udah sangat lengkap ya untuk dari semua bidang dan semua kalangan. Jadi intinya kita menghadapi hoax ini bukan dengan marah-marah, tapi dengan gerakan yang cerdas dan kolektif ya. Nah, kita Benar. tuh nggak perlu nunggu jadi jurnalis atau jadi pejabat, cukup jadi warga digital yang peduli serta aktif. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang meluruskan informasi-informasi ini? Oke, ternyata pembahasan kita udah panjang banget ya, dan hari ini tuh benar-benar membuka mata dari pengertian hoax, dampaknya buat bangsa, siapa aja yang bertanggung jawab, sampai ke langkah konkret yang bisa kita ambil dari diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan teman-teman pendengar podcast Suara Kebangsaan juga makin sadar pentingnya jadi pengguna media yang bijak serta bertanggung jawab. Nah, mari kita jaga ruang digital kita agar tetap sehat dan sama-sama lawan hoax demi Indonesia yang damai dan bersatu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.